Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Dan semoga rahmat, selawat, serta kesejahteraan terlimpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga serta para sahabatnya, pada tabi'in, umatnya yang selalu istiqomah meneladani dan melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Pada kali ini saya mengajak untuk mereview kembali, memahami apa yang pernah kita lakukan untuk menambah semangat, sebagaimana tema pada kali ini, yaitu Malam Lailatul Qadar, tanda fisik dan maknanya. Saudara-saudaraku hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara malam-malam Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, penuh dengan keistimewaan, namun ada elemen yang membuat begitu misterius, ketidakpastian mengenai tanggal dan waktunya. Sehingga banyak pertanyaan yang muncul, seperti mengapa waktu malam Lailatul Qadar begitu misterius? Suatu alasan dari sudut spiritual yang mendasar, mengapa waktu Lailatul Qadar tidak dinyatakan secara pasti adalah untuk mempertahankan semangat dan motivasi umat Islam. Dalam agama Islam, keberkahan dan keistimewaan Lailatul Qadar diakui sebagai lebih daripada 1000 bulan. Namun, jika tanggal pastinya diketahui, mungkin orang-orang yang akan cenderung mengabaikan ibadah di malam-malam lainnya, hanya berfokus kepada malam tersebut. Dengan tidak mengetahui tanggal pastinya, umat Islam diajak untuk secara konsisten dan berkelanjutan meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Selain itu, ketidakpastian mengenai waktu Lailatul Qadar juga memicu rasa penasaran dan dorongan untuk terus berusaha mengejarnya. Pertanyaan mengenai kapan malam itu akan tiba mendorong orang untuk aktif dalam melakukan ibadah, berdoa, membaca Al-Quran, dan melakukan amal soleh pada setiap malam bulan Ramadan. Dengan demikian, misteri mengenai malam Lailatul Qadar bukanlah suatu hambatan, melainkan tantangan dan motivasi umat Islam untuk terus berjuang dalam mencapai keberkahan dan ampunan ilahi. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, hadirat wal hadirat rahimakumullah. Selain dari sudut pandang spiritual, ada juga aspek praktis yang terkait dengan ketidakpastian waktu Lailatul Qadar. Dalam masyarakat Islam, penetapan awal bulan Ramadan seringkali melibatkan perbedaan kriteria dan metode, seperti pengamatan hilal atau ru'ya. Hal ini membuat penentuan awal Ramadan menjadi tidak pasti, dan dengan demikian menentukan tanggal pasti Lailatul Qadar juga menjadi misteri.
Di tengah semua kebingungan dan ketidakpastian misteri mengenai waktu Lailatul Qadar, akhirnya menjadi bagian dari keindahan dan keunikan bulan Ramadan itu sendiri. Ketidakpastian ini bukanlah suatu beban, melainkan anugerah yang menginspirasi umat Islam untuk terus berjuang dan beribadah dengan penuh semangat dalam mencari keberkahan ampunan Allah. Saudara-saudaraku hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada tanda-tandanya Lailatul Qadar itu? Tanda-tanda alam sering mengiringi Lailatul Qadar memang menjadi suatu topik yang menarik untuk disimak. Hadis-hadis yang menunjukkan pada fenomena alam yang terjadi pada malam Lailatul Qadar memberikan gambaran tentang keistimewaan malam tersebut. Sebagaimana yang tercatat dalam riwayat Bukhari Muslim, terdapat penjelasan bahwa pada malam setelah Lailatul Qadar, sinar matahari akan tampak berwarna putih dan tidak menyengat. Ini dianggap sebagai salah satu tanda keberkahan malam tersebut. Yang kedua, selain itu riwayat Ahmad disebut bahwa malam Lailatul Qadar akan terlihat terang dan tenang, seolah-olah bulan bercahaya seperti bulan purnama, dan udara menjadi sangat damai, segar. Fenomena alam semacam ini dianggap sebagai manifestasi dari keistimewaan malam tersebut. Meskipun demikian, para ulama mengingatkan bahwa tanda-tanda alam ini tidak bersifat mutlak. Ada beberapa pendapat yang menginspirasikan bahwa tanda-tanda tersebut biasa saja terjadi pada malam-malam lainnya, bahkan tidak terjadi sama sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, memberikan contoh bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, salah satu tanda Lailatul Qadar adalah turunnya hujan sepanjang malam. Namun pada beberapa tahun berikutnya tidak semua bulan Ramadan ditandai dengan turunnya hujan. Hal ini menunjukkan bahwa tanda-tanda alam yang dijelaskan dalam hadis tersebut tidak bisa menjadi satu pedoman yang terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, lebih penting bagi umat Islam untuk terus memperbanyak ibadah, berdoa pada setiap malam-malam bulan Ramadan tanpa terpaku pada fenomena alam tertentu. Keistimewaan Lailatul Qadar tidak hanya tercermin dari tanda-tanda alam, tapi juga dari keberkahan ibadah dan kekhusyuan dalam berdoa pada malam-malam tersebut. Amalan yang afdal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW pada Lailatul Qadar apa saja kira-kira? Yaitu amalan yang terpenting dari menjalankan penuh dengan sebagai berikut. Pertama, menggiatkan diri untuk beribadah dan beriktikaf di masjid. Beriktikaf merupakan praktek menetap di masjid dengan tujuan beribadah dan mencari keberkahan pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Dengan mengalokasikan waktu untuk beriktikaf, orang dapat memperdalam hubungan spiritualnya dengan Allah. Yang kedua, menghidupkan malam dengan ketaatan dan kesungguhan dalam ibadah. Ini termasuk melakukan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Karena pada malam Lailatul Qadar waktu yang sangat diberkahi. Oleh karenanya, setiap momen yang dilewati dengan ibadah akan mendatangkan pahala yang besar. Yang ketiga, membangunkan keluarga untuk bersama-sama menghidupkan malam Ramadan tersebut. Melibatkan keluarga, ibadah pada malam Lailatul Qadar dapat meningkatkan kebersamaan dan keberkahan dalam rumah tangga. Saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada doa yang dianjurkan berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah sebagai berikut.
Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus diucapkan jika mengetahui dan merasakan malam Lailatul Qadar. Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka ampunilah segala dosaku. Makna Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadar karena ada malam ini Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah, yang kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Dinamakan Qadar karena pada malam ini Allah menetapkan takdir, suatu ukuran yang dirinci dari kejadian yang terjadi di dunia ini. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya berlaku bagi manusia tapi untuk seluruh alam jagat raya ini. Kedahsyatan malam Lailatul Qadar sebagaimana terpatri dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadr itu? Yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat, dan malaikat-malaikat itu dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksud dari ayat-ayat tersebut seperti makna 1000 bulan, bahwa pahala 1000 bulan dalam ayat ini adalah semua amal soleh yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar ini mendapatkan derajat dan pahala seperti melaksanakan 1000 bulan. Misal, seorang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya dikalikan 27 derajat, kemudian dikalikan juga dengan 1000 bulan. Beginilah contoh nyata maksud ayat ini, di mana ganjaran atau pahala ini tidak terus untuk qiyamul lail saja, akan tapi berlaku untuk semua ibadah dan amal soleh. Bagaimana dengan wanita yang uzur beribadah pada malam Lailatul Qadar? Perempuan yang mendapati dirinya dalam keadaan haid pada malam Lailatul Qadar tidak perlu khawatir. Berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua, serta mendidik anaknya dan berbuat amal soleh lainnya pada malam itu tetap dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Karena semua ibadah pada malam tersebut dilipat gandakan 1000 bulan. Kemudian turunnya malaikat pada saat Lailatul Qadar. Yang dimaksud malaikat pada ayat ini adalah penduduk Sidratul Muntaha bersama Jibril turun ke dunia, mengucapkan salam dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan. Makna salam dalam hal ini merupakan keselamatan dalam arti luas yang dapat bermakna diselamatkan dari semua bencana dan kesulitan serta dilapangkan semua urusannya. Sifat turunnya malaikat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna salam di sini juga bermakna salam secara hakiki malaikat kepada kita semua, atau menjawab doa kita yang mendoakan pada malam Lailatul Qadar. Karena kemuliaannya yang sangat luar biasa,
Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam tersebut, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahawwaru lailatul qadri fil witri minal ashri awakhiri min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi tanggal pasti Lailatul Qadar tetap menjadi rahasia Allah. Oleh karenanya umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah sepanjang bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.